tengah padang tandus, Anatolia, terbujur diam, sebuah dunia yang telah lama dilupakan, dihantam ribuan musim, dilupakan oleh generasi demi generasi. Namanya Hattusa. Hattusa, kota batu yang pernah menjadi jantung dunia kuno. Kini hanya sunyi yang bersisa. Namun batu-batunya masih berbisik tentang kekuasaan, tentang pengkhianatan, tentang kehancuran, dan tentang rahasia yang belum berani diungkap manusia. Sebuah dunia yang terlupakan 3.600 tahun yang lalu, jauh sebelum nama-nama besar seperti Roma, Persia, bahkan Yunani bergema. Di daratan kasar Anatolia, sebuah peradaban bangkit. Mereka membangun kota ini tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan tekad keras dan rahasia yang kelam. Inilah Hattusa, kota para raja, para pendeta, dan para penakluk bayangan. Hattusa bukan sekadar kumpulan batu dan tembok. Ia adalah jantung berdenyut dari kerajaan Het, kekuatan paling menggentarkan di dunia kuno. Disinilah hukum pertama ditulis. Disinilah perjanjian damai pertama dunia diikrarkan. Namun juga disinilah kejatuhan perlahan dirajut. Di balik gemerlap kekuasaan bangsa Heti dan rahasia asal-usul. Sebelum Het menjejak tanah ini, ada bangsa Hatti penghuni purba Anatolia. Mereka menyembah kekuatan alam, berbisik kepada angin, dan mempersembahkan darah kepada bumi. Ketika Het datang, mereka tidak menghancurkan hati, mereka menyerapnya, menciptakan sebuah kebudayaan campuran. Kebudayaan yang hingga kini prasastinya masih membingungkan para ilmuwan modern. Quote, bahasa mereka aneh, ritual mereka gelap, dan kepercayaan mereka dipenuhi bayangan dewa-dewa yang menuntut darah dan sumpah kesetiaan yang tak bisa dicabut. Kejayaan Hattusa, benteng tak tertembus. Saat matahari memancar di atas Hattusa, temboknya berkilau seperti sabuk dewa. Gerbang-gerbang raksasa, gerbang singa, gerbang Sphinx menyambut para pengelana dengan tatapan batu yang penuh ancaman. 6 kilometer tembok membungkus kota dalam pelukan kokoh. Di dalamnya pasar ramai, kuil megah, istana raja yang menjulang, dan lorong-lorong gelap yang memuat rahasia kelam kekaisaran. Quote, dari sinilah para raja Het mengirim pasukan mereka menggulung musuh di tanah Kanaan, mengguncang Mesir, memaksa Firaun bernegosiasi. Tak ada yang dapat menantang Hattusa, sampai akhirnya kekuatan besar itu mulai retak dari dalam dan runtuhnya sebuah kejayaan. Quote, suatu masa tanpa peringatan, suara palu pembangunan berhenti. Tembok-tembok dibiarkan runtuh. Gerbang-gerbang yang dahulu megah kini ternganga kosong. Hattusa ditinggalkan begitu saja. Tidak ada catatan perang besar, tidak ada prasasti kehancuran, tidak ada ratapan yang terukir, hanya kesunyian dan misteri. Quote, apa yang terjadi? Ada yang percaya gelombang besar migrasi bangsa laut menghancurkan kota ini. Yang lain mengatakan kekeringan panjang melumpuhkan tanah subur Anatolia. Ada juga bisikan tentang pengkhianatan, kudeta dalam istana, sebuah kejatuhan yang tidak tercatat karena pelakunya tak ingin dikenang. Misteri lorong-lorong rahasia di bawah reruntuhan Hattusa. Lorong-lorong batu ditemukan, lorong yang membingungkan para arkeolog. Untuk apa mereka dibuat? Untuk penyimpanan, untuk ritual, rahasia, ataukah untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan? Sesuatu yang tidak boleh lagi melihat cahaya dunia, suara dari masa silam. Tablet-tablet tanah liat yang ditemukan di Hattusa lebih dari 30.000. Di antaranya menyimpan cerita aneh, doa-doa untuk dewa-dewa tak dikenal,
mantra-mantra pemanggil kekuatan yang tak dijelaskan, perjanjian darah, dan sumpah sunyi. Apa yang sesungguhnya disembunyikan para leluhur kita di balik tulisan kuno itu? Sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk dibacakan di bawah matahari. Hari ini, Hattusa hanyalah batu-batu bisu. Namun, jika kau mendengarkan dengan hati yang terbuka, kau akan mendengar gema peradaban yang pernah menguasai dunia. Dan mungkin kau akan merasakan hembusan rahasia yang masih berusaha bertahan dari jangkauan waktu. Karena di dunia ini, tidak semua rahasia ditakdirkan untuk ditemukan. Beberapa ditakdirkan untuk selamanya terkubur. Bersama Hattusa. Bersama Hattusa. Renowned scholar and archaeologist Peter Neve speculated therefore that Temple 5 was a royal ancestor shrine. However, foremost among all Hattusa's temples and all the Hittites' accomplishments in construction is the dramatically named Temple of the Storm God, located in the lower city district. Where most of the inferior shrine complexes near the 3 new city gates are at most 3,000 square meters, this mammoth temple, dedicated to the lightning bolt-wielding storm god Teshub and his solar goddess